Kita klik new model. Lalu kita pilih yang use built-in setting width. Karena ini itu sesuai, kita langsung klik OK. Kita pakai structural object-nya itu create only. Oke. Nanti akan muncul seperti ini. Kita klik kanan, kita add or modify grid. Modify. Kita sesuaikan dengan modul. Itu sebesar, ketinggian itu sebesar 3,85. Lalu story 1 sampai 4. Maaf. Story 1 sampai 3 itu 3,8. Totalnya itu akan 15,25. Lalu master story-nya itu di story 4 itu yes, yang lainnya itu no. Similar to-nya pada story 4 itu non, yang lainnya pada story 4. Kita klik OK. Grid sistemnya kita modify. Ini 6, 12. Ini 5,5. Ini 12,7. Oke. Lalu klik OK. Lalu kita ke define lagi, kita ke section properties, frame section. Kita pilih yang call dulu. Bagian kolom. Add copy. Pada modul itu K1 sebesar 400 kali 400. Materialnya kita ganti, di bagian define material properties itu kita harus ke material properties terlebih dahulu. Lalu kita bikin materialnya, add new material. Karena kita pakai beton, kita pilih concrete. Kita masukin materialnya sebesar FC 25 MPa ya. Ke spesimen density itu kita masanya itu kita ganti 2400, lalu modulus elastisitasnya itu 4700 dikali sama masanya, sama materialnya sebesar 25. Modify 25 WA ini juga diganti 25. Klik OK. Kita ke rebar, add new material, tekan di rebar. Kita masukkan sebagai FY tulangannya 480, masanya itu 7850. Ini modulus elastisitasnya 200. Kita ke modify lagi. FY-nya itu sebesar 525, FU-nya itu sebesar 480. Kita klik OK. Oke.
add copy. Kita buat satu lagi, FP-nya 280. Masa dan modulnya itu masih sama. Kita modify, kita ganti 280. F-nya itu sebesar 350, sorry, 50 MPa, ini 280. Kita klik OK, lalu OK. Oke. Kita kembali ke section properties, frame section, ke column, karena kita pakai concrete ya. Add copy, K1-nya itu sebesar 400 kali 400. Materialnya kita ganti ke FC25. Momen inersianya kita ganti 0,7. Lalu kita ke modify shower bar. Karena kalau di modul itu sebesar, sorry, mana? Kolom S-nya 13 lalu 100, maka kita ganti. Karena ini di sini tidak ada 13, kita short bar by ID. 12 1,3. Lalu kita pilih 13. Lalu yang di bawah ini kita ganti 100. Ya, kita oke. Kita add copy. K2-nya itu sebesar 350 dikali 350. Kita ganti change ininya, display colornya sebagai pink. Hit oke. Lalu kita ke column beam. Untuk bikin balok. Balok pertama itu sesuai dengan modul 300 kali 450. FC-nya materialnya kita ganti ke FC25, lalu display colornya kita ganti merah mungkin. Lalu ini kita ganti 450. Ke property modifiers, torsinya kita ganti 0,01. Momen inersianya kita ganti 0,25. Kita klik OK. Lalu kita ganti top bars dan bottom barsnya itu 40. Kita klik OK lagi. Lalu OK. Kita add copy.
kita masukkan B2-nya. Atau kalau yang kedua itu 300 dikali 500. Kita klik OK. Ada copy lagi. B3-nya 200 dikali 400. Kita add copy sekali lagi. B4-nya 300 kali 400. B4 300 kali 400. Lalu kita supaya nanti nyarinya nggak ribet karena ini terlalu banyak yang tidak terpakai, kita hapus dulu yang tidak terpakai. Delete selected. Nah, kalau sudah, kita oke. Kita ke define, section properties lagi, kita ke slab section, kita buat plat. Slab materialnya kita ganti ke FC25 ya. Lalu kita ganti 0,25 hingga bending. Lalu oke. Oke. Kita add new properties lagi, kita buat tangga. Slab materialnya kita ganti FC25, ganti mingguan. Ini sebesar 150. Oke. Lalu kita ke define, ke diagram, ke add new diagram, kita bikin sampai D4, lalu di rigid semua. Oke. Define lagi, lalu kita ke function response spectrum. Kita ganti ke ASC716. Modify. Sorry, ke add new function. Kita ganti ke RSA Semarang. Supaya kita tahu SS dan S1-nya, kita ke response spectrum di Google. Kalian cari aja di Google, lalu nanti koordinatnya kalian pilih 6 kota, langsung ketik aja Semarang, nanti akan muncul seperti ini. Ini di Semarang. SS-nya itu sebesar 0,911. Kita copy. Karena di sini masih titik, nanti ketika dimasukin ke tabs, kita ganti sebagai koma. Kita copy. Lalu S1-nya itu 3,91.
long period transition periodnya itu 6, side classnya itu 7. Sorry, F, side classnya itu F. Lalu di sini karena SS dan S1, SDS dan SD1-nya belum sesuai dengan yang seperti di Google, kita ke Excel terlebih dahulu. Kita ganti. Karena sebelumnya saya sudah hitung terlebih dahulu, maka langsung saja kita copy. Ini kelasnya itu harusnya lunak, tapi karena di atas itu pakainya F. Lalu kita enter. Dan SD1-nya sudah sesuai seperti di Google. 0,71. Kita klik OK. Klik OK. Kita ke Define lagi. Lalu ke Mass Search. Kita modify. Kita klik yang nomor 3. Kita centang yang nomor 3, yang ketiga saja. Lalu kita masukkan duitnya itu beban matinya 1, lalu beban hidupnya itu 0,25. Kita klik OK. Klik OK. Kita ke Define lagi. Kita ke Load Patterns. Load Patterns kita masukin EX. Ininya seismic. Ini SC7716. Kita add new. Lalu EY. Masih sama. Lalu kita ke RX dulu, modify lateral load. Karena dari di X, kita centangnya tuh di X-nya saja, jadi di Y-nya tuh kita hilangkan. Lalu ini kita ganti ke 16,9. Seismic coefficient-nya itu kita samakan seperti tadi ya. Jadi kita masukkan lagi. 6 F. Sudah sesuai. Kita klik OK. Lalu kita modify yang EY. Sama seperti tadi. Kita centang di bagian Y-nya saja. Kita X-nya dihilangkan.
Ya sama, kita klik OK. Lalu kita klik OK. Kita ke define lagi. Kita ke cell uniform load set. Kita masukin beban. Kita masukin beban hunian. Beban matinya itu sebesar 2,3. Lalu beban hidupnya sebesar 2,4. Lalu kita masukin beban atap. Lalu kita masukkan beban atap. Beban matinya itu sebesar 1. Lalu beban hidupnya itu sebesar 1. Kita masukkan beban bordes. Beban bordes itu beban matinya 1, beban hidupnya 4,79. Oke, lalu kita add new lagi. Kita masukkan beban tangga. Beban matinya itu sebesar 3. Lalu beban hidupnya 4,79. 4,79. Oke, oke. Kita ke define lagi, lalu load cases, add copy. Kita klik yang EX-nya. Kita add copy. Kita ganti menjadi RSX. Lalu kita ganti load case type-nya itu response spectrum. Di load applied kita tuh ganti sebagai kita add, lalu load name-nya itu kalau misal RSX itu U1, lalu functionnya itu RSA Semarang. Scale factornya kita kalikan dengan 0,92. Lalu diagramnya kita modify. Masukkan 0,05, sorry. Oke. Kalau kita oke, kita klik yang EY, kita modify. Sorry, kita add copy, bukan modify. Kita ganti RSY, response spectrum. Karena ini RSY, kita ganti sebagai U2. Fungsinya masih RSA Semarang. Scale factornya itu kita kali 1,6. Kita ke diagram seperti tadi, kita ganti 0,05. Oke, oke, lalu oke. Lalu kita ke define load combination, add new combo. Kita masukkan sesuai dengan di modul. Dan matinya ini 1,4 untuk kombinasi 1. Oke.
Kemudian copy saja. Kita copy saja. Add new combo. Sorry, ke copy. Beban warinya sebanyak 1,2. Beban hidupnya 1,6. Lagi. Ini beban matinya sebesar 1,2. Beban hidupnya 1. Ini karena ada perkalian, jadi kan SDS-nya itu sebesar 0,71. Ini ketika dikalikan dengan 0,2 dikalikan dengan 0,71 dan ditambah 1,2 itu hasilnya 1,342. Lalu live-nya itu 1, sorry, UX-nya itu X-nya 1,3, Y-nya 0,39. Oke, ini tadi 1,342. Beban hidupnya itu masih 1. X-nya itu, sorry, ini 1,3. Lalu X-nya 0,39. X-nya itu 0,39 ya. Hmm. eh untuk yang sekarang tuh 0,2 dikali SDS-nya 0,71, terus nanti dikurangin sama 0,9, itu tuh hasilnya sekitar
0,758. Dan hidupnya di sini nggak ada. Kita langsung ke X sebesar 1,3. Lalu Y-nya itu 0,39. Saya add new combo lagi untuk yang terakhir. Jadi 0,758 ya. 58. Koma 3, lalu X-nya 0,39. Oke, lalu kita ke setelah sudah kita ke plan story 4. Lalu kita mulai buat kolom, kita mulai masukkan kolom dan baloknya. Nah, plan ini kita pilih sesuai dengan ini story 4 yaitu atap, sesuai dengan modul. Mulai dari base K1 kolom 1, kita mulai dari base. Base. Lalu pada story 4 kita pakai kedua. Kita ke balok. Kita ke balok atap terlebih dahulu. Menggunakan B4 semua.
kita ke story 3 lalu menggunakan B1 kecuali di bagian sini itu memakai B2 semua, yang lainnya B1. Oke, kita ganti ke balok B1. Ini B1. Lalu kita ganti ke B2. Kita aplikasikan ke lantai, ke story 1 dan story 2. Ini semuanya sudah di aplikasikan baloknya. Kita lihat struktur 3D-nya. Ganti section properties, extrude. Oke. Nah, seperti ini. Nah, seperti di story 4 sepertinya ada yang belum teraplikasikan ya. Bagian sini sebentar. Nah, sudah teraplikasikan semua. Ya. Lalu kita bikin balok anaknya. Kita buat balok anaknya, kita pindah ke plan view. Kita pakai ini. Kita ubah nomor of beam-nya itu menjadi 1 karena balok anaknya cuma 1 seperti gambar di modul. Seperti ini. Nah, untuk balok anaknya kita pakai B3. Kita ganti pakai B3. Kita aplikasikan ke yang lain. Untuk sebelah sini kita kosongkan terlebih dahulu karena nanti akan dibuat tangga. Jadi kita kosongkan terlebih dahulu. Lalu ininya tuh paralelnya diganti X to R, X or T. Kita ganti, kita tambahkan balok anak lagi. Karena semuanya memakai B3, jadi nggak perlu ganti balok lagi. Lalu setelah itu kita masukkan plat lantai. Plat 125.
Kita klik, supaya lebih mudah kita ke edit, pakai get, linear. Karena ini lebarnya 3, jadi kita akan di 3. Kita akan copy 3 kali. Jika sudah, kita ganti ke plat ke story yang lainnya, kita masukkan. Ini platnya sudah teraplikasikan semua di setiap story. Lalu kita masukkan tangga, kita ke add modify grids. Kalau ke sini, kita mulai dari story 1, kita klik kanan, lalu add story, keep existing story elevation, 3,8 begitu. Ini kita masukkan angkanya. Lalu ini diganti. Ini boleh diganti tanggal 1, T1 atau border 1 tuh bebas. Kita inisialkan menjadi T1 saja. Lalu story 2 seperti tadi. Aplikasikan. Lalu kita mulai buat tangga menggunakan draw floor. Propertinya kita ganti menggunakan tangga ya, yang tadi kita sudah buat. Kita pakai tangga. Lalu sebentar, local word terlebih dahulu. Tangganya itu 1 meter ke bawah, lebih ke bawah. Jadi kita mulai bikin. Lalu kita buat tangganya menggunakan draw floor. Kita propertinya ganti tangga ya. Jadi kita mulai dari base, kita mulai dari sini. Karena kalau sesuai di modul tuh, tangganya itu 1 meter di bawah balok anak. Mulai dari sini, lalu ke sini, lalu ke T1, sini, lalu ke sini, kita enter. Bisa lihat di 3D-nya, di sini sudah terbentuk tangganya. Lalu kita bikin borders-nya. Lalu kita buat tangga di sebelahnya. Ulang. Kita naik ke story 1. Lalu kita buat di sebelah sini seperti tadi. Lalu kita naik ke T2. Dan lagi. Lalu kita bikin borders lagi. Begitu seterusnya hingga di story 3. Karena story 4 itu atap ya. Jadi kita nggak perlu tangga lagi. Kita cukup di story 3. Di lantai 4. Kita buat lagi sebelah sini. Lalu kita ke story 2. Sini. Lalu ini enter. Lalu kita buat sebelah sini. Lalu sebelah sini. Lalu kita ke
Test 3. Kita enter. Cukup sampai sini. Bisa dilihat di 3D-nya. Sorry, kita ke ini. Bisa lihat di... Kok ini muter-muter ya? Nah, bisa lihat di 3D-nya. Kalau mau ganti warna tuh bisa ke define, section properties, subsection. Kita masuk ke tangga, terus kita modify. Kita ganti warnanya. Yang belum digunakan itu warna yang agak kontras ya. Mungkin warna hijau emerald. Dapat ini. Nah, sudah ganti. Sudah. Jika sudah dikasih tangga, kita masukin plat di bagian yang kosong ini. Masukin plat menggunakan draw rectangular floor. Tadi untuk plat lantai yang sebelah sini juga menggunakan draw rectangular floor juga. Kita buat dari sini, lalu ke sini, lalu dari sini, ini ke sini. Ini enggak diisi karena ini tuh tangga ya guys. Lalu kita masukkan balok anak juga. Menggunakan quick draw beams. Kita ganti menggunakan B3. Kita aplikasikan seperti ini untuk story 1 dan 2. Karena story 4 itu sekali lagi itu atap ya, jadi berbeda. Kita aplikasikan sama seperti tadi di story 1 dan 2. Kita pakai replicate saja. Ke edit, lalu kita ke replicate, ke story. Karena saya mau di story 2 dan story 1, maka kita bloknya itu story 2 dan 1. Tapi satu-satu aja. Lewat di story 2. Lalu kita cek ya. Nah, lalu kita replicate ke story 1 juga.
Lalu jika sudah, kita masukkan baloknya sama seperti tadi pakai quick draw. Nah, sudah semuanya sudah teraplikasikan. Jika ingin mengecek, kalian bisa ngecek di 3D-nya ya guys. Ini di 3D-nya seperti ini. Lalu kita masukkan bebannya. Kita mulai dari story 4 yaitu atap. Kita klik satu-satu. Lalu ke assign, ke shell uniform load, set. Kita pilih yang atap. Lalu kita apply. Lalu akan sebentar. Lalu akan muncul seperti ini. Lalu kita pindah ke story 3. Story 3 ini kita isi dengan hunian, beban hunian. Kita masukkan beban hunian. Begitupun di story 1 dan story 2 ya. Story 1 dan story 2 itu kita masukkan beban hunian juga. Aduh, salah lagi. Terakhir story 1. Kita masukkan beban hunian. Nah, sudah. Kita masukkan beban tangga dan bordes. Kita ke 3D.
susah. Kita masukkan sign ke salad, uniform load set, kita masukin beban tangan. Apply. Bisa dilihat. Lalu kita masukkan beban bordes ya. Kita ke uniform load set. Masukkan beban sign salad uniform load set. Kita masukkan beban bordes. Oke. Semua ada tulisannya. Ke bordes. Nah, sudah dimasukin beban semuanya. Sepertinya kita kembali ke uniform load set. Tadi ke bagian base. Kita ganti tumpuannya menjadi joinnya menjadi jepit ya, Kak. Jepit. Nah, sudah diganti menjadi jepit. Lalu kita ke diafragma. Kita masukkan diafragma. Plan, kita ke story 4 terlebih dahulu. Story 4.
Lalu kita ke select, kita klik coordinate specification, lalu XY plane, lalu kita klik bagian sini. Sudah keblok semua, baru kita ke assign, ke shell, lalu ke diagrama. Kita masukkan ini di story 4, jadi saya masukkan D4. Lalu kita masukkan di story-story lainnya. Caranya sama, select, kita koordinat, terus klik XY plane, masuk ke sini, kita ke assign, shell, diagrama. Ini karena story 3 kita masukkan D3. Begitu seterusnya di story 1 dan story 2. Lalu setelah semuanya sudah, kita ke run analysis. Kita tinggal tunggu saja. Select, lalu ke ini kita buka dulu buktinya. Lalu kita ke analyze, kita cek model. Ini tadi kita ke analyze, terus cek model. Kita select semuanya. Kita oke. Nah, semuanya itu model sudah dicek dan nggak ada eh kesalahan apapun. Lalu kita cek. Lalu setelah sudah jadi, kita coba cek simpangan lantainya. Itu kita ke bagian kayak ini, kita run analis ulang.
Nah, setelah di run analysis, sebentar, kita klik, ini sudah di run analysis, kita klik yang show the format shape, atau bisa klik F6, kita ganti ke mode, terus kita ganti ke modal, lalu ini disesuaikan saja, lalu kita oke. Pada mode pertama itu ini miringnya ke arah, sebentar, ini arah ke arah Y, arah Y. Sorry. Ya, ke arah Y. Lalu untuk mode yang kedua itu ke arah X, dan mode yang ketiga itu berotasi. Lalu kita ke display, kita ke show tables, ke other definition, mas data, kita klik yang tabel by story, mas summary by story, sama mas summary by diagram. Lalu kita ke join output, ke displacement, kita klik yang story max over average displacement sama yang drift. Yang ini kita klik. Lalu kita, yang diagram center of mass displacement itu juga diklik. Lalu kita ke structure. Yang base direction kita klik semua, lalu ke modal. Itu bagian yang satu sama dua aja, tabel 1 sama tabel 2. Lalu kita ke order output. Kita ke order output, kita klik center sama story. Untuk center ini untuk mencari titik berat atau titik pusat masanya. Nah, jika sudah, kita klik OK. Dia akan muncul seperti ini. Lalu kita bisa cek di bagian Excel. Lalu kita cek di Excel-nya, Excel simpangan lantai. Kita pertama-tama kita cari fungsi bangunannya terlebih dahulu. Di sini tuh banyak pilihannya. Ada perumahan, rumah toko, pasar. Karena ini dibuat untuk hunian, jadi saya pilih perumahan. Lalu kategori resikonya itu sudah berganti otomatis sesuai dengan SNI. Lalu sistem strukturnya kita pakai rangka beton bertulang pemikul momen khusus. Kalau memakai yang lain tuh bisa, tapi nanti di SNI-nya tuh berubah. Kalau kalau kita memakai yang lain tuh nanti uh, ininya tuh berubah karena sesuai dengan SNI-nya, jadi akan berbeda. Material bangunannya karena saya memakai beton semua jadi beton. Lalu lokasi spektrumnya itu lokasinya karena di Semarang, saya klik di Semarang dan disesuaikan dengan RSA yang ada di Google tadi.
Ini tadi sudah sempat saya hitung terlebih dahulu. Sudah saya cantumkan sesuai dengan RSA yang ada di Semarang. SS-nya tuh 0,911 dan S1-nya tuh 0,391 yang akan memperoleh SDS 0,71 dan di sini juga sudah sama. Lalu FA-nya juga sudah diketahui 1,171. EV-nya juga sudah diketahui 2,436. Ini karena kenapa saya pilih SS-nya 0,75 sama 1 karena di sini tuh SS-nya itu kan 0,911. Itu tuh berada di antara SS 0,75 sampai 1. Dan di sini tuh memakai kelas SE. Memakai kelas SE atau tanah lunak. Jadi kita ambil di bagian yang terakhir yaitu 1,3 dan 1,1 itu akan dimasukkan ke bagian FA. Lalu ketemulah 1,71, begitupun di S1 sama saya memilih 0,3 dan 0,4 tuh karena 0,91 tuh di antara parameter 0,3 sampai 0,4. Lalu kelasnya itu di SE atau tanah lunak itu 2,8 sampai 2,4. Jadi mendapatkan 2,436. Akan muncul KDS-nya atau kategori desain seismik itu D karena ketika SDS dan S1-nya itu lebih dari 0, SDS-nya itu kan dapat 0,71 sama S-nya itu ketemu di SD1 tuh ketemu di 0,63 itu lebih dari 0,5 SDS-nya dan SD1-nya itu lebih dari 0,2 maka masuknya tuh kategori desain seismik kelas D. Lalu di sini tuh sudah otomatis ya. Jadi kelas D itu sesuai dengan SNI, lalu akan muncul kurva respons spektrumnya, bisa dilihat, bisa lihat juga di SNI atau tidak langsung lihat di website RSA Cipta Karya. Situ ada, lalu ini ada masa bangunannya. Kita ke mass search. Pemasok. Nah, sebelum itu kita ke etap terlebih dahulu. Kita ke display, ke show table. Lalu, nah, kita klik OK. Akan muncul seperti tadi. Lalu kita cari mass summary by story. Kita copy semuanya. Kita ke Excel. Kita hapus. Bentar. Nah, sudah. Kita hapus. Dan
Baikkan. Karena ini udah otomatis sama, jadi kita ke tetap sebentar, kita ke center of mass and rigidity, lalu kita masukkan XYCM-nya. Ini karena ini kebalik, kita copy manual saja. Sorry. Oke, masukkan ke Excel. Itu seterusnya kita copy. Tuh, setelah sudah tercopy semua, ini base-nya kita nolkan karena tadi di sana tidak ada. Lalu kita ke tab lagi, kita klik base reaction, terus kita ambil bagian FZ sampai MY, kita copy bagian kit sama beban mati sama beban hidup aja, kita copy, kita lalu setelah beban mati dan beban hidup tadi ada EX dan EY yang sama dari FX, mana FX, oh sorry, FX ini sampai MZ. Wow. Sampai MZ kita copy, kita masukkan ke Excel. Lalu yang EY nya juga ini yang pertama dari FX sampai MZ. Sorry. Nah, sudah. Lalu setelah sudah, kita ke tes silang. Kita ke modify grid untuk melihat elevasinya. Kita ke Excel lagi. Tadi di sini, sorry, di sini juga sudah sama beratnya. Kita ke cek gempa. Ini kita delete, lalu kita sesuaikan dengan seperti di ATAPS 1,9, 1,8, tujuh itu 7,6, 9,5, 11,4, 12,6,
325, lalu 15,25. 15,25. Lalu jika sudah, kita kembali ke display, show table. Lalu kita klik OK. Supaya memunculkan tabel seperti tadi, kita ke story, ke mode partisipasi mass ration. Lalu setelah itu tadi saya sudah sempat hitung karena supaya tidak ribet, jadi saya habis masukkan ke mode, bikin mode ini tuh ada di itu tadi ada di base ration, lalu di copy saja. Sorry, bukan di base ration tapi di modal, sebentar. Ini. Di modal partisipasi mass ration itu kita copy sampai RZ, kita copy semuanya. Lalu di sini, terus jadi saya hapus sebagian karena tidak berguna. Lalu di modal periods and frequency juga jadi saya copy dapat dari ATAPS. Lalu ini mengikuti summary-nya mengikuti model mass participation. Untuk period itu sesuai dengan D18. Yang lainnya juga sama kecuali sum RZ. RZ itu bukan di sum UZ tetapi di sum RZ sendiri di P18. Jadi ketika sudah kita cek lagi di gempa. Di sini sudah oke semua. Jadi berarti gempanya sudah oke. Lalu kita cek. Jadi oh ya, koefisien daya gempa kita cek karena ini pakainya beton, jadi sesuai dengan SNI itu 1,4 dan CTX dan hanya itu juga CT dan X itu menyesuaikan, yaitu elevasi tertinggi yaitu 15,25 sesuai dengan yang tertera di ATAPS. Lalu di sini pernah ada hasil analis arah X-nya itu 0,671 sesuai dengan yang ada yang tertera. Lalu yang lainnya itu mengikuti juga. Ini sebetulnya bisa dihapus, tapi kalau nggak mau dihapus nggak apa-apa. Yang lainnya juga mengikuti. Lalu sekarang
Bentar. Menghitung gaya geser dinamik. Gaya geser dinamik, kita ke Storyforge. Kita cari uh, static story-nya dulu terlebih dahulu. Ini static story share AX. Ada kita ke Storyforge, terus di outputnya, output case-nya itu tuh diganti EX, lalu step number-nya itu diganti 1, lalu di copy saja, lalu masukin ke Excel, lalu sekarang arah EY. Udah, ini step number-nya juga sama, kita copy, kita masukkan ke sini. Loh, kok sebentar, ini ada yang belum ke copy. PM-nya. Sudah. Lagi sampai ini ya. Hai. Lalu dari lantai 4 ke bawah ini kita hapus. Dilihat saja. Ini dihapus lalu mencari dynamic story series-nya. Kita mulai dari AX. Step number-nya kita ganti menjadi non. Apply. Lalu output case-nya kita ganti ke UX. Oh, enggak ada. Ke EX, sorry. EX lagi. Lalu kita copy seperti tadi. Masukkan sini. Loh, sebentar. Kok nggak bisa ya?
Lalu kita cari tadi statik dan dinamik ya. Tadi statik sudah, sekarang dinamik ke reverse seperti tadi. Sama seperti tadi, cuma step numbernya kita ganti non. Lalu kita aplikasikan semuanya pada Excel. Lalu kita cek di sini. Di sini sudah oke. Lalu kita ke eh cek gempa. Di cek gempa itu penskalan gayanya itu yang statik 462, yang manual kita lihat yang etaps itu sekitar ya, lihat di sini. Statik ini dinamik. Bentar. Statik itu 453. Hampir sama lah ya. 46, 453. Ini juga 45. Terus gaya geser dinamiknya. Terus satu dua. Kita dua kosong tujuh. Geser dinamiknya. Lalu ini sudah oke semua. Lalu ini sudah oke. Lalu setelah sudah kita coba pembesaran pada faktor skala baru pada SFX-nya itu 1553. Kita pembesaran di RSX, kita ke broadcast, modify, bisa.
RSB-nya, modify juga, kita copy, masukkan di sini. Udah oke. Sorry. Kalau tadi sudah dimodify, kita run lagi. Bentar. Sudah. Lalu kita akan mengecek untuk skala gempanya. Seperti yang tadi, display atau Ctrl T. Ke sini, lalu ke Story Force. Story Force, kita output gasnya kita ganti RSX. Lalu ini kita copy. Excel. Story Force. Ini. Kita copy. Sini, kita paste. Lalu yang ini kita hapus saja. Lalu begitu juga di RSY, kita outputnya ganti ke RSY. Lalu kita copy lagi. Masukkan ke sini. Kita hapus lagi supaya nggak ribet. Sudah. Jadi setelah sudah ada di simpang rantai itu sebetulnya saya kurang paham. Jadi mungkin masih banyak minusnya. Jadi mohon dimaafkan. Ya, sekian tutorial ATAPS dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.